ngomongin glory itu kayaknya jauh banget dari realita. Glory bicara kemuliaan, saudara, tapi ini tema saya diberikan bagi saya, walking into glory, berjalan kepada kemuliaan. Saudara, kekristenan adalah sesuatu yang already but not yet. Kita sudah dipastikan keselamatan, kewarganegaraan, sorganya udah dijamin, jadi kita bukan berperang demi kemenangan, tapi dari kemenangan. Cuman sulit untuk kita memahami ini atau menghidupinya karena already not yet itu sesuatu yang berlawanan sebenarnya. Kayak udah tapi belum gitu. Gimana ya nyebutnya? Setelah bicara tentang kemuliaan, saya mesti lurusin dulu dari awal. Kita ke Lukas 4 ayat 5-7. Di pencobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun. Yesus berpuasa 40 hari dan iblis mencobai Yesus dengan berbagai pencobaan yang mungkin dialami manusia. Dan 3 pencobaan terakhir itu cuma pencobaan pamungkas. Bukan cuma 3, kita harus pahami. Jadi semua yang mungkin bisa menggoda kita sebagai manusia dalam kedagingan kita setelah dilancarkan dari iblis kepada Yesus. Jadi sepanjang 40 hari kita bisa bayangin apapun. Ya, godaan apapun Pak, termasuk hawa nafsu seksual tentu saja. Ya, keserakahan tentu saja. Apapun itu, iri hati tentu saja. Ya, fitnah kepada bapaknya, kecurigaan kepada Bapa di sorga, tentu saja semua yang mungkin bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita telah dilancarkan kepada Yesus. Dan baru 3 pamungkas itu di ujung dari pencobaan. Ya, dan anehnya 3 ini justru baru dilancarkan ketika puasanya udah selesai. Artinya ketika kayaknya udah boleh ngapain aja. Ya, tapi justru disitulah biasanya godaannya baru muncul ketika kita udah boleh ngapain aja. Amin. Kalau banyak peraturannya nggak ada pencobaan biasa. Tapi kalau udah boleh ngapain aja, nah itu justru yang paling bahaya untuk kita jatuh dalam pencobaan. Di ayat 5 dari Lukas 4, kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata, iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia with all the glory and riches and kesenangan, kenikmatan. Ya, hingar-bingarnya. Semua yang menyilaukan itu. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Kuasa dan kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Pertanyaannya oleh siapa? Diserahkan kepada iblis. Ya, kalau kita tahu, kita baca Alkitab, kita tahu diserahkan oleh siapa? Ya, oleh kita sendiri. Tuhan yang mempercayakan itu kepada kita. Kita gagal mengelola dari awal kok, kita langsung nyerang. Kita langsung kepancing sama setan untuk nyerang Tuhan. Diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan, jadi hamba Tuhan nggak, jadi anak Tuhan nggak cukup bagi kita. Kita pengen jadi Tuhan. Nah, kita lihat banyak orang bermain Tuhan, dari di pemerintahan sampai di gereja. Ya. Dan aku memberikannya, kata iblis, kepada siapa saja yang ku kehendaki. Saya bisa kasih kepada siapapun yang saya mau. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudara, Anda mesti ngerti ini sebuah godaan bagi Yesus. Kenapa? Karena Yesus sedang mengesampingkan kemuliaannya. Dia lagi jadi manusia. Mengambil rupa manusia. Kalau bahasa bapak gereja itu seperti itu. Ya, kalau jadi manusia itu kesannya kayak kehilangan kealahannya. Kalimat itu susah untuk dipakai sebenarnya. Tapi kalau saya pakai yang lain nanti bingung. Ya, intinya gitu, dia mengesampingkan kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa manusia, jadi Anda dan saya. Jadi sebuah godaan, tentu saja. Ya, artinya apa? Dia nggak harusnya direndahin sebenarnya. Dia harusnya tuh disanjung, dimuliakan, diagungkan. Minimal dipercaya lah. Bukan dibully, difitnah, dihianatin, sampai mati disalib. Dan ini sebuah cobaan yang luar biasa. Jadi saya mulai dengan ini, kita mesti menyadari, berbicara tentang glory kemuliaan, kita mesti menyadari kemuliaan dari siapa yang kita cari. Karena setan juga bisa kasih kemuliaan. Kalau kemuliaan dunia ini, kalau kita mengejarnya, kita akan jadi seperti setan. Nah, saya diyakinkan, makin kesini saya makin diyakinkan bahwa Tuhan gak gila hormat. Tuhan gak gila disembah. Saudara, bahkan Tuhan gak pengen disembah. Dia layak disembah.
Saudara bedain pengen sama layak. Yang pengen disembah tuh setan. Karena dia gak layak disembah. Tuhan on the other hand. Dia layak disembah. Artinya kalaupun kita gak nyembah dia sebagai Tuhan, dia tetap Tuhan. Gak terpengaruh kemuliaannya. Yang pengen disembah tuh setan. Saudara, kita akan dimuliakan. Tapi pengen dimuliakan tuh mesti hati-hati. Karena itu hasrat iblis. Dan kemuliaan yang mana dulu? Saudara, kalau semua kerajaan dunia dan kemuliaan dunia ini, what if? Saya mau kita berpikir bagaimana kalau ternyata bukan tentang kerajaan dan kemuliaan dunia ini yang dijanjikan buat kita. Tapi kemuliaan yang sungguh-sungguh dari Tuhan dan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kalau idenya itu? Sehingga semua kerajaan dan kemuliaan di bumi ini gak bisa membuat kita silau. Ya, beragam kasus tentang para pejabat yang Kristen buat saya. Yang terakhir namanya 2 nama gereja dijadiin 1. Bayangin tuh. Diangkat dari 0. Dari 0. Dari sopir. Diangkat ke kemuliaan dalam tanda kutip dunia ini. Tapi kalau kita mengira itu kemuliaannya, hancur kita sama kayak dia. Ya saya ngaku dosa deh, kalau saya baca Alkitab aja saya ngerasa superior, saudara. Saya ngeliat Daud jatuh, parah nih Daud. Kalau gue jadi Daud sih gak bakal kayak gini. Oh iya, lebih parah. Bener, saya kalau baca di Alkitab saya berasa lebih hebat dari mereka. Parah Daud, istrinya udah banyak aja. Masih ngambil istri panglima perangnya pula. Ya. 12 murid Yesus tinggalin Yesus, tinggal Yohanes. Saya pikir, wah parah, Yesus kok ditinggalin. Ya. Gue mah gak bakalan tuh tinggalin Yesus. Gue rela di penjara bahkan mati buat Yesus. Siapa yang ngomong itu? Saya. Saya pas baca saya ngomong gitu. Saya baru ketemu akhirnya ada yang ngomong gitu ternyata. Menyangkal juga 3 kali. Pas nyawanya terancam dia menyangkal Yesus 3 kali. Ya, kita lihat Yudas kita ketawa. Parah nih orang. Ambisius sih, makanya kalau ikut Yesus tuh gak boleh ada agenda. Kan gitu. Semua juga gak ada agenda depannya. Lama-lama muncul agendanya. Ya, anak saya setiap kali sekolah, mana buku agendanya? Belum dibagiin. Ya udah nggak usah, biar lu nggak punya agenda. Agenda lu dari Tuhan. Dalam hati saya udah. Kadang kita masuk dengan tanpa agenda, kita masuk benar-benar mau melayani Tuhan. Tapi kan agendanya mulai dikasih, yang mulai kita ikutin. Jujur saya ngaku dosa, saya baca Alkitab tuh seperti itu. Saya pikir kalau saya jadi Yudas, saya nggak akan jual Yesus 30 keping perak. Dan makin kesini, makin saya menjalani hidup saya realita, kenyataan bahwa saya sangat bergumul dengan dosa. Saya diyakinkan bahwa kalau saya jadi Yudas, kayaknya bukan 30, 15 juga saya lepas. Benar. Bisa lebih parah saya. Saya punya potensi yang mengerikan seperti itu. Dan semua kita secara daging merindukan itu, kemuliaan, kerajaan dan kemuliaan itu. Ya, makanya ada pepatah yang bilang itu, kalau melihat orang aslinya kasih dia kuasa. Kelihatan aslinya. Atau penderitaan. Kadang penderitaan kita bisa tabah, tapi pas kena kenikmatan, kapal goyang kapten, kan gitu. Ya, lebih ngeri yang itu. Dan ini yang iblis janjikan. Dan kalau ini yang kita kejar, parah. Makanya saya mulai dengan sesuatu yang sederhana. We need to realize who is the source of the real glory. Saya bilang real glory karena glory-glory yang dunia ini tuh kayak GGMU gitu, glory-glory yang gak muncul-muncul. Sejujurnya, kalaupun gini, saya penggemar MU sebelum logo jadi setan. Dulu masih kapal. Masih kapal sering menang, pas lihat setan justru ya lumayan sering menang, cuman ya udah gitu. Sampai sekarang tinggal setannya doang. Right? Jadi kalau kita cari cuman itu kemenangan di sini, sembuh dari sakit, financial breakthrough, kesuksesan, ketenaran, itu cobaan semua. Dan itu bisa didapat dengan menyembah setan. Makanya ya di industri musik misalnya atau dunia entertain sangat umum untuk orang sell your soul to the devil for the sake of fame. Sangat mungkin karena ini ditawarin loh. Setan nawarin Yesus, bayangin. Kalau Yesusnya bisa tawarin, masa ya kita gak ditawarin?
Tapi Yesus tahu siapa yang layak disembah. Ya kan? Hanya Tuhan yang layak disembah. Dan kemuliaan yang dari Tuhan lah yang mesti kita rindukan. Bukan sesuatu yang dari dunia ini. Saudara, semua anak-anak Tuhan yang ketika lagi nyalek, semuanya kita positif. Kita sangat berharap kalau mereka masuk di pemerintahan. Akan make a difference. Semuanya. Akhirnya sampai situ sama aja. Dan sekali lagi kita akan berpikir kalau gue di situ akan berbeda. Oh ya? Apa iya? Gitu. Emang iya kalau di situ beda. Lu di sini aja udah ngaco. Bener, baru di posisi lu sekarang aja udah ngaco. Udah egois. Udah culas. Apa kabar ntar di situ? Ya, kita mesti diinsafkan dulu. Kemuliaan yang dari mana, yang dari siapa? Dan yang seperti apa? Yang bukan dari dunia ini. Tapi yang dari Tuhan sendiri. Ya, kemuliaan hanya datang dari Tuhan. Itu adalah kehadiran dan kuasanya yang dinyatakan dalam hidup kita, saudara, yang membuat kita tetap waras. Buat kita gak jadi penyembah berhala ketika hal-hal yang kita minta sama Tuhan dikasih. Kita harus memusatkan pandangan kita kepada Tuhan, itu gunanya biar kita disadarkan ini bukan tentang yang di sini. Kenapa Yesus bisa ngelawan iblis dengan godaan ini? Kenapa? Karena Bapa menjanjikan Yesus apa? All kingdoms on earth and in heaven. Makanya apa? Gak tergoda deh sama yang dunia ini. Kenapa? Karena his father promised him all kingdoms. All kingdoms dibandingkan cuman kingdoms of the earth. Gak ada apa-apanya. Dan kita harus sadari itu. Kalau kita akan merasa udah puas, Tuhan udah angkat saya dari bukan siapa-siapa, jadi siapa-siapa. Dan kita pikir ini dia tujuannya. Itu godaannya justru. Saudara ingat kisah Yusuf? Ketika Yusuf diangkat dari anak kampung jadi orang nomor 2 di dunia. Ingat Mesir menguasai 3/4 dunia pada saat itu. Dia jadi orang nomor 2 setelah Firaun. Berarti dia orang nomor 2 di dunia. Dari anak kampung. Yang dibenci sama saudara-saudaranya. Dijual jadi budak, dibuang jauh-jauh. Difitnah sama istri bosnya, berakhir di penjara. Tapi Tuhan angkat dia kepada apa? Kemuliaan. Menurut kita itu kemuliaan. Baik dari kita yang baca kitab Yusuf, dan bahkan pendetanya bilang, saudara Yusuf butuh beberapa tahun untuk sampai kepada kemuliaan. Pak, bukan itu kemuliaannya. Anda gak baca kisahnya Pak? Dia aja menyadari bukan ini intinya. Ketika akhirnya dia kasih tahu sama saudara-saudaranya, gue Yusuf, yang lu jual lu inget gak sama gue? Papa masih hidup gak? Dia gak menunjukin itu untuk menunjukkan kemuliaan, mati lo sekarang lo, gue balas lo. Enggak, dia gak mau pakai kuasa itu, dia cuma pengen ngasih tahu gue Yusuf buka. Kan pakai make up kalau Mesir kan, sama rambut palsu kan. Enggak, dia gak mau menunjukkan kemuliaan, gak mau menunjukkan kuasa gue bisa balas lo, bukan. Dia cuma pengen kasih tahu, ini gue masih hidup, Papa masih hidup gak? Ya, he missed them. Dan kita tahu kenapa dia gak silau sama kemuliaan itu. Kan dia tahu, this is not the goal. Ketika semuanya salah-salahan, dia bilang, udah gak usah salah-salahan karena lu jual gue ke sini, gak usah. Gue ingat apa yang lu lakuin. Tapi gue memutuskan untuk mengampuni. Dan gini lu mesti tahu, bukan lu yang bawa gue ke sini, Tuhan. Tujuannya buat apa? Untuk mengangkat derajat gue. Sebagai balas dendam, kan balas dendam yang terbaik kan adalah itu ya, kita berprestasi. Sedap. Dunia ini ngajarin gitu. Jadi prestasi orang banyak kan balas dendam orang kepada orang-orang yang lain. Padahal balas dendam bukan bagian kita harusnya. Dia bilang apa? Mau tahu kenapa Tuhan bawa gue ke sini? Untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Dia tahu persis ini bukan tentang dia. Tuhan beranugerah sama kita. Makanya dia gak pernah balas dendam sama sekali. Orang ini bukan tentang dia. Dia gak pernah ngerasa Tuhan angkat gue dari 0 sampai kepada kemuliaan. This ain't it. Bukan ini kemuliaannya. Kata dia. Ini bisa kita kayak dia. Misalnya kita kayak dia menyadari bahwa bukan ini kemuliaannya. Bukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini. Yang dengan semua prestasi kita. Bukan ini kemuliaannya. Bisa lihat gak? Kalau gak gawat. Kalau gak gawat kita akan silau. Kita akan sibuk mempertahankan kemuliaan kita sendiri. Lihat yang terjadi sekarang. Ya kan?
Contoh aparatur keamanan misalnya, mereka mempertahankan kehidupannya. Oh ya, ini tugas gue juga sebenarnya gak mau, tapi ini tugas gue, kalau gak gue gak digaji. Kalau gak anak-anak gue gak makan. Kalau enggak, perjuangan gue untuk masuk ke sini sia-sia. Yang di parlemen juga sama. Mempertahankan posisinya. Ini kalau gue mundur sekarang, anak gue gimana kuliahnya? Semuanya mempertahankan kemuliaannya masing-masing. Jadi kayak gini deh. Dan dimulai dari kita dulu lah, nggak usah yang lain-lain dulu. Menyadari kemuliaan dunia ini bukan targetnya. Bukan kemuliaan dari dunia ini yang kita cari, yang kita incer dan kita gila-gilain. Bukan, no. Kemuliaan yang dari dia. Kemuliaan yang ada di mana? Tadi kita nyanyiin. Di balik salibnya. Yang buat kita jadi orang-orang yang rela berkorban di sini. Karena tahu bukan ini kemuliaannya. Ini kan pandangan para pejuang zaman dulu, merdeka atau mati. Mereka gak mikirin diri mereka sendiri. Ya, berjalan menuju kemuliaan, walking into glory, adalah mengakui bahwa transformasi dan kehormatan sejati datangnya dari Tuhan dan bukan dari kekuatan atau pencapaian kita sendiri. Mulai dari sini dulu. Jadi gak salah paham tentang glory. Gak salah paham tentang berkat. Ya, terlalu banyak orang Kristen yang gak ngerti apa arti berkat. Atau siapa itu berkat. Jadi kalau berkat mikirnya duit, sehat, harmonis. Tapi bagaimana kalau ternyata berkat itu seorang pribadi namanya Yesus? Bagaimana kalau living a blessed life artinya dipimpin kepada Yesus dalam pertobatan? And it's not the blessed life. Walaupun lu kaya raya terkenal kalau itu berkanjang dalam dosa. Kalau itu melibatkan lu kompromi. Kan hal-hal yang lain. That's not the blessed life. Blessed life dituntun sama Yesus dalam pertobatan. That's a blessed life. Ini setelah kita menyadari the source of real glory, baru kita maju kepada apa? Yang bagian kedua. Responnya adalah ini, kalau kita menyadari, oke, that's real glory from God. Oke, kita meresponnya dengan gimana? Ya hidup sesuai dengan kemuliaan yang dijanjikan. Ya dong, kalau bahasanya Yohanes Pembaptis tuh, hasilkanlah buah pertobatan. Biarlah hidup kita sesuai dengan predikat kita. Anak Tuhan. Oke. Kayak gimana sih anak Tuhan? Yang pasti gak seperti anak-anak dunia ini. Hamba Tuhan seperti apa sih? Beda harusnya. Ya, hamba Tuhan kan harusnya gak petantang-petenteng ya. Tapi posisi bahkan di gereja pun hierarkinya bentuknya udah kayak perusahaan kan. Sana gembala tuh CEO, jadi tuh paling diincar tuh posisi itu. Orang gila-gila tuh pengen naik ke sono. Naik kemana? Kita ini semuanya hamba. Semuanya hamba. Papa saya dari awal almarhum, papa saya selalu ingetin dari kamu beresin bangku di gereja sampai nanti jadi ketua sinode. Kita masih hamba. Kita melayani bersama. Gak ada yang lebih tinggi di sini. Semua kita melayani Tuhan. Beda jenis pelayanannya aja. Jadi karena gak ada hierarki, hendaknya gak ada yang sikut-sikutan untuk naik ke atas. Naik kemana? Gak ada, kita semua di bawah. Barang siapa setia dalam perkara kecil, akan dipercayakan perkara besar, dan percayalah di bawah kolong langit ini semua perkara itu perkara kecil. Yang besar itu apa? Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Turut memerintah bersama Tuhan, itu baru perkara besarnya. Yang ini semua masih kecil, jadi jangan mengira karena saya dulu dari ngelap bangku, sekarang jadi gembala, sekarang jadi ketua sinode. Masih kecil itu. Bukan itu pencapaiannya. Perkara besar nanti. Turut memerintah bersama Yesus di sorga. Ya, kalau kita gak menyadari itu, kita akan gak jelas hidup kita. Ya, kita gak akan meresponi dengan apa? Life of holiness and obedience. Karena kemuliaan ini yang sesuai dengan kemuliaan, saudara. Kemuliaannya siapa? Tapi kemuliaan Tuhan. Kalau kemuliaan dunia ini dicapainya dengan berlawanan sama ini. Unholiness. Disobedience. Of course. Rebellion. Sin, kejahatan, keculasan, korupsi, pencurian,
ngerendahin orang, penghinaan. Lawannya. Nah, kita menyadari akhir perbedaannya baru drastis kan. Kalau sebelumnya kita ngomongin tentang yang tadi kita mungkin nggak bisa ngerasain kan, rasanya mirip-mirip, diangkat, jadi dipandang orang, disalutin orang, dihormatin orang, kan gitu. Silaunya mirip, kayaknya mirip, tapi pas di sini kita tahu value-nya way different. Kayak bumi dan langit, it's true. Kayak neraka sama surga, beda. Baru di sini kita menyadari, iya ya, beda loh. Karena kemuliaan dari Tuhan, value-nya ini. Ya 2 Korintus 3:18 ayatnya powerful banget. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terus berselubung. Artinya apa? Semua orang harus bisa ngelihat perbedaan anak-anak Tuhan dengan yang bukan. Mestinya. Bukan sesuatu yang kayak tipis-tipis 11-12 gitu, enggak. Apalagi 13-12 bukan. Ya. 11-12, 13-12, 7-8, 9-10 tuh beda dikit. 8, 9-10 kan gitu ya. Beda dikit, enggak beda dikit, beda jauh. Ya, mestinya kita mencerminkan, karena gini, karena kemuliaan dari Dia, ini bukan tentang kita. Bukan kita yang memancarkan, kita mencerminkan. Ingat, makanya ada pelajaran tentang tata surya, bicara tentang matahari dan betapa bulan itu mencerminkan kemuliaan matahari. Sinarnya, bukan sinarnya sendiri, dia nggak bersinar. Dia kayak semua planet yang lain, kayak berdegong aja cuma di alam semesta. Debu dan tanah, sama, nggak ada mulia-mulianya debu dan tanah. Tapi kenapa bisa memuliakan Tuhan? Karena Tuhan berkenan, Tuhan menganggap kita anak-anaknya. Dia menebus kita melalui pengorbanan Yesus. Dan debu dan tanah bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Such a privilege. Sebuah kehormatan yang besar. Sudah pernah mikir gak? Ya, ini kalau udah mulai jarah-jarahan, kalau udah ngeliat kayak gini kita tahu siapa yang jahat. Semuanya jahat, itu dia. Cuma beda posisi aja, lihat tuh. Ya kan, anggap ya, oh binatang tuh yang di DPR, oh ya, terus yang ngejarah bukan binatang. Lihat tingkah lakunya. Bisa gak demo baik-baik gitu? Kenapa mesti ngejarah? Oke, kalau ngancurin oke lah, itu cuma nyari perhatian, biar diperhatiin, biar akhirnya apa, pemerintah oke, kita ambil keputusan, gak bisa kayak gini, hancur nih pemerintah. Tapi kalau mulai ngambil yang bukan miliknya, beda sama korupsi apa? Ya dari 98 kita udah lihat sekarang muncul lagi nih kayak gini-gini. Ya 98 yang menyadarkan saya bahwa semua orang itu jahat. Saya ngelihat oma-oma nenteng kulkas. Oma-oma. Jalannya aja dituntun, kok bisa ngangkat kulkas, kok bisa jadi tiba-tiba berubah jadi hulek. Kenapa? Keserakahan. Keserakahan bikin orang udah kayak, saudara pernah berusaha menangani orang yang kesetanan? Pernah gak? Beberapa kali lebih kuat daripada seharusnya. Itu dia. Saya ngeliat oma-oma kesetanan di TV. Bawa kulkas loh. Gue aja gak kuat bawa kulkas. Kok bisa oma-oma ini? Tapi itu dia, orang loh kesetanan tuh jauh lebih kuat daripada yang sekali lagi. Kalau Anda pernah megangin orang kesetanan, Anda kan bingung. Kuat banget orang ini. Anak 10 tahun dipegang sama om saya yang setinggi pemain NBA, gak bisa. Om saya perlu, bantuin gue. Ya, itu pemandangan saya dulu di rumah. Saya cucu paling tua, nenek saya itu seorang penginjil. Tiap hari ada yang kerasukan, setan dibawa ke rumah untuk diusir setannya. Jadi saya malas nonton film horor karena geli. Pembodohan, kenapa? Karena setan gak semengerikan itu. Lebih serem nenek saya. Ya bener, lebih serem nenek gue, orang setan aja takut sama nenek gue. Jadi kalau nonton tuh kan bokah, apa sih? Lebay beneran gitu. Ya. Sampai om saya yang segede pemain NBA megang anak perempuan umur 10 tahun. Gak bisa, liar sekali. Nah itu dia, kita bisa lihat nenek yang angkat kulkas apalagi. Dari 98 sudah diyakinkan semua orang tuh jahat, yang baik cuma Yesus. Maka kita mendekat kepada Yesus. Biar kita gak mudah kesetanan kan gitu. Ada amin. Sehingga apa, kita bisa menghidupi hidup yang seperti ini. Yang menyadari gue gak bisa memancarkan kemuliaan. Gue hanya bisa memantulkannya. Dan kemuliaan ini dari Dia. Satu-satu yang layak dimuliakan. Dan kalau gue bisa memuliakan Dia, such a privilege. Dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah, lihat.
Diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Siapa gambarnya? Yesus. Kita Kristen by the grace of God. Kalau Anda mau tahu. Bukan karena pilihanmu semata. Saya mau iring Yesus, saya mau pilih Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita. Kadang ketika nyanyi itu kita ngerasa heroik. Bener. Tanpa kita tahu, it's all the grace of God. Kita gak lebih kuat dari yang lain kok. Gak lebih rohani dari yang lain. Kita punya potensi jadi binatang dan iblis dan monster. Sama kayak yang lain. Tapi apa? Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah. Diubah sama siapa? Bukan sama diri kita sendiri. Kalau kita berubah. Kalau ayatnya berubah bukan diubah. Diubah berarti ada yang ngubahin kita. Bukan kita. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Apa maksudnya? Semakin hari makin mirip sama Yesus. The true greatness. Kemuliaan yang sejati. Yang lucunya adalah apa? The greatest servant. Ya kan? To serve, to be a servant is true greatness. Menurut kacamata surga. Tapi dunia ini kan pengen jadi bos semua. Siap bos? Bekas orang susah. Bos. Ya, bekas orang susah. Dan kita pikir itu dia targetnya jadi bos. Bukan. Kalau udah jadi bos mesti menyadari ini juga posisi hamba. Layani. Berjalan menuju kemuliaan menuntut kita untuk hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Karena ini kemuliaannya yang kita pertaruhkan melalui hidup kita. Nama besarnya yang kita bawa. Menuntut kita untuk hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Sehingga apa? Bisa mencerminkan apa? Kekudusannya. Kemuliaan bertambah ketika kita mengizinkan Roh Kudus mengubah karakter kita atau mengubah diri kita menjadi semakin seperti Kristus, ayat yang barusan kita baca. Ya, perubahan ini atau transformasi ini bahasa kerennya, transformers. Ya, transformasi ini sesuatu yang bertahap, nyata dalam tindakan, sikap dan hubungan kita yang mencerminkan kasih, kerendahan hati dan kebenaran Yesus. Saudara, benar harus mengatasi baik. Karena baik buat siapa? Baik menurut siapa? Contoh sederhana dari zaman di kelas dulu lagi sekolah deh. Kalau dia minta contekan kira-kira kita kasih gak? Kalau gak dikasih jahat dong. Tapi kalau kita kasih kita baik tapi apa? Melakukan hal yang salah kan? Sekali lagi benar harus mengatasi baik. Kalau cuma baik buat kalangan siapa? Benar ya? Baik buat siapa? Kan gitu. Ya, di poin ini kita harus kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang gak berselubung. Artinya kita Kristennya gak bisa tersembunyi. Orang tahu kok kita Kristen. Karena tahu Kristen kita disorot. Pas disorot harus apa? Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan memamerkan diri kita sendiri. Dijauhkan kita dari seperti itu. Karena lawan dari hidup kudus dan ketaatan adalah itu. Pride. Ini jangan pernah lupa pride yang membuat salah satu penghulu malaikat di sorga dibuang. Jadi iblis. Dia mendiskualifikasi dirinya sendiri. Enggak didis, enggak. Dia mendiskualifikasi. Di hatinya timbul. Kenapa cuma dia yang dimuliakan? Kenapa gua gak dimuliakan juga? Langsung, tetot. Disqualified. Keluar, tarik banyak masa. Berarti dia punya kuasa kan? Dia punya pilihan. Berarti ternyata malaikat, saya baru tahu malaikat punya pilihan. Saya pikir malaikat kayak robot gitu. Otomatis muliakan Tuhan. Ternyata mereka kayak kita. Makanya bisa ada yang berkhianat, bisa ada yang ditarik, bisa ada yang disetan-setanin untuk cabut juga. Udah sini cabut, kita bikin pemerintahan baru. Kita bikin kerajaan baru untuk menentang sang raja. Ternyata banyak dia pengikutnya. Berapa bagian sorga? 1/3 lu banyak loh. Banyak tuh, 1/3 malaikat jadi setan. Dan berusaha nyetanin manusia untuk jadi seperti mereka. Ya kan? Oke, manusia bisa kesetanan kan? Kalau setan gak bisa kesetanan, benar ya? Ya udah setan kok. Manusia yang bisa kesetanan. Tapi ada pilihan lain. Manusia juga bisa apa? Dipenuhi Roh Kudus. Ada pilihan itu. Tuhan belum selesai, ada amin. Kita harus meresponnya dengan ini, hidup kudus dan dalam ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan nomor 1.
Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kalau udah kayak gini, Roma 13 udah gak relevan menurut saya. Oh ya? Kenapa? Karena mereka ngelawan Tuhan. Mereka ngelawan Tuhan, masa kita mesti nurut sama mereka? Untuk ngelawan Tuhan, gak mungkin. We need to stand up. Teman-teman kayak gini. Bahkan berapa mereka pakai Roma 13 lagi. Untuk pembenaran dosanya, nah itu dia ngeri. Tapi sekali lagi, itu kita banget. Kita juga punya kecenderungan kok membela dosa kita kok. Kan ada ayatnya Pak. Kalau ditegur satu lagi, mana ayatnya? Gitu ada dua macam. Antara dia pakai ayat disalahgunain atau dia nyari-nyari mana ayatnya, nggak ada tuh. Oh ya nggak ada ayat pakai celana, kenapa kita pakai celana? Kasih hikmat sama Tuhan. Nggak semua harus ada ayatnya. Ya. Tapi bukan berarti karena ada di Alkitab bisa dipakai semena-mena, jelas nggak mungkin. Kekudusan dan ketaatan harga mati kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena kemuliaan kita dari mana? Dari Dia. Siapa yang layak dimuliakan? Dia. Kita ini mencerminkan. Ayo cerminkan kemuliaan Tuhan dengan hidup kudus dan dalam ketaatan kepada Tuhan. Bahkan ketika itu nggak populer. Ketika itu rasanya ngelawan arus nggak masalah. Kita akan dihakimi di hadapan Tuhan kok. Amin. Mesti siapa yang paling kita takutin di dunia ini, di hidup ini? Tuhan. Bukan apa kata orang. Ya aplikasinya sederhana, periksalah hidup kita secara teratur. Bertobatlah dari dosa dan berkomitmenlah untuk berjalan bersama dengan Tuhan, walking into glory. Singkirkan apapun yang meredupkan kemuliaannya dalam diri kita. Apapun yang masih membuat kita jatuh dalam dosa, minggirin. Nah itu malah ngeganggu, malah mengancam dalam tanda kutip. Kita merusak namanya akhirnya malah jadinya. No, minggirin, apapun itu bentuknya. Dan yang terakhir ini yang mesti di bagian kita juga saudara, untuk to persevere in faith, to fully experience glory, untuk apa ya namanya ya, berlomba dalam perlombaan iman sampai akhirnya. Oke, Ibrani 12 ayat 1-4. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ibrani 11 bicara tentang apa? Anda ingat? Heroes of faith. Bukan cuma iman tapi pahlawan-pahlawan iman. Nah, jadi yang disebut banyak saksi itu siapa? Mereka. Para pahlawan iman yang telah mendahului kita. Mereka udah memegang iman sampai akhir hayat. Mereka udah berjuang nih. Nah sekarang mereka ngeliatin kita tuh, makanya disebutnya kayak apa? Bagaikan awan yang melihat kita. Awan di mana? Di atas. Bukan di bawah kayak arwah gentayangan, enggak. Mereka udah di finish tuh, udah di finish line, tapi belum masuk garis finish. Karena nungguin kita. Karena kita satu tubuh, finishnya rame-rame. Tapi mereka udah duluan, mereka ngeliatin nih. Ya kalau saya gambarin kayak perlombaan estafet, lari estafet tau gak? Ya kan lari estafet kalau udah lari kan dioper ke temennya depan, dia habis itu nungguin dong. Nontonin temennya dong. Ya gak? Kalau enggak, kalau temennya kesandung terus enggak finish, semuanya cuma lari tadi. Benar gak? Saudara, kita mesti berani bayangin kayak gitu. Makanya biar kita punya urgency in life. Untuk membawa tongkat estafet ini. Minimal sampai generasi berikutnya kalau Tuhan belum datang. Bukan sibuk mikirin diri kita dan nama besar kita. Nah, kita mesti mikirin gimana pelari setelah gue siap gak lari. Kalau habis ini gue kasih. Karena mungkin Yesus gak datang pas gue masih hidup. Mungkin gue udah mati duluan tapi dia mesti siap terima ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang menyelimuti kita, marilah kita apa? Kalau gitu apa respon kita? Karena kita menyadari ada yang memperhatikan hidup kita, yang di alam lain berteriak kayak, woi, lari, ayo. Tongkat estafetnya udah di lu lari. Ya, sticknya udah lu sekarang, stick gamenya taruh, ambil stick yang itu lu lari. Ya, taruh stick dunia ini apapun yang lu pegang tuh. Joystick, any kind of joystick yang lu pegang, apapun. Ada yang sibuk dengan karirnya, ada yang sibuk dengan nama besar, ada yang sibuk lagi bangun pencitraan untuk nanti dipilih di next pemilihan election, ada yang sibuk dengan semuanya, pencapaian, hobinya dan macam-macam. Taruh tuh joysticknya. All kind of yang lu kira joy. The joy of this world, taruh itu. Ada stick yang lu ambil untuk lari. Untuk hidup sebagai hamba Tuhan seperti para pendahulu kita. Kalau bahasa kemerdekaan Indonesia ini masih Agustus, ya kan? Untuk hidup seperti para pejuang kemerdekaan yang naruh semua joysticknya dan lari sampai batas mereka bisa, sampai akhir hayat mereka terus oper
tongkat estafetnya ke kita 80 tahun yang lalu. Dan tongkatnya sekarang nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana. Tongkatnya 80 tahun tapi nggak tahu di mana. Semua sibuk dengan joystick masing-masing. Ya, ini dia himbauannya. Marilah kita, kan kita banyak yang liatin nih, banyak yang ayo dong, gimana sih, ayo lari. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Put down the joystick. Taruh. Ini gambaran buat dosa. Dosa itu apa sih? Kejam, jahat, keji, sadis? No. Dosa itu meleset. Ini kalau Tuhan ciptain kita untuk memuliakan Dia, kita hidup untuk memuliakan diri kita sendiri, itu dosa. Taruh joysticknya. It's not about you. Not about me, not about us. It's all about Jesus. Dan apa? Sehingga apa? Kita menanggalkan beban, udah taruh, sehingga kita bisa berlomba. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang apa? Diwajibkan. Kalau kita Kristen udah pasti masuk dalam perlombaan ini. Ya taruh, joysticknya lari. Beban dosanya taruh, udah. Ayat 2, nah ini ada tips and trick kalau lagi dalam perlombaan iman nih. Karena walking into glory ternyata bukan cuma jalan leha-leha kepada kemuliaan, no. It's a race of faith. Dan marilah kita melakukan this race of faith dengan apa? Eyes set upon Jesus. Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, bahasa Inggrisnya atau bahasa asli bilang the author of our faith. Jadi Dia yang memulai iman itu. Dia penulisnya. Dan apa? Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Artinya Dia penulisnya, Dia yang mulai, dan Dia yang bawa sampai mana? Sampai akhir. Bukan kuat dan gagah kita. No. Makanya ada ayat yang bilang gitu, bahkan ketika kita jatuh gak akan biarkan tergeletak. Ketika kita udah gak mampu berlari karena udah putih rambut kita, Dia menggendong kita. Karena Dia yang bawa kita sampai finish, bukan kita. And that's the beauty of Christianity. It's all grace. Dan itu yang bikin kita jadi apa ya, nggak silau sama yang lain-lain. Karena yang lain-lain bentuknya seperti pencapaian, tapi kita tahu ini sebuah pemberian. Dan cuma sekedar kita tahu terima kasih aja, udah beres. Sudah kita manusia melakukan dosa ketika kita gagal bersyukur. Oh ya, semuanya dari awal diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan, tapi gak bersyukur, pengen jadi Tuhan. Ya, udah jadi orang nomor 1 di negara gak bersyukur, pengen jadi Tuhan tetap, karena pengen jadi Tuhan, pengen ke atas. Di dunia ini mentok, udah ada mentoknya pasti dong. Ada mentoknya gak? Gak puas kan? Itu dia, manusia pertama udah dikasih mentok kok. Semua di sini boleh dimakan. Oke, segala kuasa dan diberikan kepada manusia loh, untuk mengelola. Udah mentok mereka berarti. Tetap gak puas, pengen ke atas kan? Sama kayak siapa pengen ke atas? Setan. Pengen jadi Tuhan. Ya. Dan kita harus memutus apa ya? Lingkaran setan ini, saudara. Kan lingkaran setannya selalu gitu. Ya kan semua yang beberapa yang naik di atas sekarang dulunya aktivis. Dulunya demo. Dulunya pemimpinnya orang-orang kita harus gulingkan biar gua yang duduk situ. Gitu. Pas duduk sama aja. Ternyata bangkunya mengandung obat tidur kan gitu. Pas rapat ketiduran semua. Dulu mah boro-boro tidur, begadang-begadang, bikin spanduk. Bener. Teriak-teriak sampai suaranya habis. Sekarang diam aja, semua disumpul pakai duit. Dan kalau mau ulang lagi apa bedanya? Gitu-gitu terus kok. Dimulai dari kita, perbedaan dimulai dari sini, menyadari. Semua yang di bawah kolong langit ini dipercayakan, ini bukan punya kita. Dan jelas kita gak bisa pakai sembarangan. Kita pakai untuk memantulkan kemuliaannya. Pakai sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Kan ini sebuah perlombaan, sekali lagi kita jatuh bangun di sini saudara. Semua kita jatuh bangun. Makanya apa? Berlarilah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Dia tahu. Ya salib itu yang harus diambil. Karena ada sukacita bagi dia nanti disediakan. Siapa? Bukan apa loh ini. Saudara, dia dari sorga.
Kalau dia cuma gila-gila pengen balik ke surga, dari awal gak usah turun. Ya dong, ngapain? Kalau cuma buat balik ke sana, ngapain turun? Itu logikanya. Tapi dia turun buat siapa? Buat kita. So, kalau Anda menyadari ayat ini bicara tentang kita, sukacita yang disediakan bagi dia. We will never waste our life. Di matanya kita ini sukacitanya dia. Kenapa? Dia papa. Saya papa dari 3 orang anak. Kalau mau melukai saya gampang. Bikin anak saya merusak hidup mereka sendiri. Itu cara untuk melukai saya. Iblis gak bisa melukai Tuhan. Tapi gimana cara dia bisa buat Tuhan sakit? Sederhana. Merusak anak-anaknya. Menghasut anak-anaknya untuk merusak diri mereka sendiri. Dan Bapak udah gak ada pilihan lain. Kenapa? Karena itu pilihan kita sendiri. Kita dengan sengaja memilih untuk terkutuk. Padahal dia memberkati kita. Kita sengaja memilih untuk gak mau di bawah otoritasnya. Kita pengen jadi otoritas diri kita sendiri. Dan akhirnya kekacauan yang kita bikin, we create havoc in this earth. Ya kan gak ada yang lebih sakit daripada, jadi sebagai orang Indonesia, oke? Gak ada yang lebih sakit daripada ngelihat sesama orang Indonesia yang merusak bangsanya sendiri. Tuhan juga gitu. Dan kalau kita menyadari itu gak mudah, kita diadu domba, saudara. Siapa kita? Indonesia. Indonesia itu kita. Semuanya termasuk para pemimpin itu. Kita gak benci orangnya, makanya kita berdoa. Kita berupaya, kita kalau punya akses untuk tegur mereka, ayo dong. Come on, kita nih hamba Tuhan, kan lu gue yang milih. Gara-gara lu kemarin nyalek kan gitu. Ayo bisa, biar anak-anak Tuhan yang masuk pemerintahan, oke. Gila-gila gue posting loh. Gitu. Gak ada yang bayar padahal gue. Right? Semua kemarin yang Kristen saya posting. Karena saya cuma bisa milih di daerah saya doang, dapil saya kan, gak bisa milih yang lain. Kenapa? Karena saya berdoa sekali lagi, Indonesia perlu lebih banyak orang yang takut akan Tuhan. Sampai sana, ya gitu dah. Nyesel gak? Enggak. Saya gak nyesel, saya akan berupaya lagi untuk memilih lagi anak-anak Tuhan. Makanya apa dari sini kita yakinkan, karena sekali lagi Tuhan rindu untuk mempercayakan hal-hal lebih besar bagi anak-anak yang bisa dipercaya. Tapi dimulai dari yang sederhana dulu. Dari sini menyadari kita hanya bisa berlomba dalam iman ketika memandang kepada Yesus yang memperjuangkan kita. Sehingga kita bisa berjuang dengan apa? Bukan dengan dia, bahkan oleh kekuatannya, bukan oleh kekuatan kita sendiri. Ya. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di tahta kanan Allah. Dia udah di sana, kita masih di sini, saudara. Tapi ini yang menarik, dia beserta dengan kita. Dia bilang gitu, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia bersama dengan kita yang lagi berduka, yang lagi galau, yang lagi marah, yang lagi muak, yang lagi sedih. Dia bareng sama kita, Immanuel. Itu yang keren ya, Tuhan kita. Nggak cuma ongkang-ongkang kaki di sorga, di atas dalam kemuliaannya, tapi dia bawa kemuliaannya kemari. Sehingga kita nggak bisa tenang, nggak bisa diam aja. Ketika ngelihat yang seperti ini. Ya, saya cuma takut tadi pas saya nanya sama Pak Richard, Pak Purwa, saya bilang ada nggak kebaktian? Saya takut saya nggak bisa khotbah. Hati saya terlalu gundah gulana, saudara, bahasa Ibraninya. Apa tuh gundah gulana? Terlalu galau. Asli gue bilang nggak bisa khotbah nih kayaknya. Terlalu marah saya, terlalu sedih, terlalu bingung gitu. Ini kok gini amat gitu. Saya takutnya nggak bisa khotbah. Tapi ya by the grace of God bisa. Karena harus dikhotbahin. Ya harus dicelikkan mata untuk ngelihat nih musuh kita bukan sesama orang Indonesia, bukan. Nggak mesti kita benci orang-orang, kita mesti berdoa buat mereka. Terus berdoa buat mereka. Berdoa buat semuanya, termasuk yang bakar-bakar, semuanya kita doain. Termasuk yang jarah-jarah, oh iya doain semua. Sama kok. Sama-sama orang Indonesia, sama-sama manusia. Yang bisa kesetanan, kita menyadari kok. Ayat 3 berikutnya apa? Setelah lihat selalu pandangan kita harus tertuju kepada Yesus yang memikul salib, berjuang bagi kita. Perlombaan iman hanya bisa dijalankan ketika kita mengingat. Jadi apa pikiran kita yang kita renungkan itu selalu sama dia.
Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Jadi ketika kita akan terus melakukan yang benar bahkan ketika semuanya ngelawan kita. Karena dia juga kayak gitu. Ya, dia tekun menanggung bantahan. Bantahan berarti berlawanan arah, semuanya ngelawan dia, tapi dia tekun maju terus sampai salib. Buat Anda dan saya. Ya. Dari pihak orang-orang berdosa yang membantah dia, melawan dia, nge-rebel against him. Tujuannya apa kita? Memandang dan mengingat dia. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4, perlombaan iman ini ternyata peperangan melawan siapa? Diri kita sendiri. Lihat ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, walking into glory ini seperti ini. It's the race of faith, di mana kita bergumul sama siapa? Diri kita sendiri. Tapi kita nggak sendiri. Ada Tuhan yang mampukan kita menang melawan diri kita sendiri. Karena musuh paling ngeri adalah diri kita sendiri, sejujurnya. Berjalan menuju kemuliaan adalah proses yang berkelanjutan. Dibutuhkan ketekunan melewati pencobaan dan kesetiaan di tengah tantangan. Kemuliaan bukan sekedar harapan masa depan, melainkan kenyataan saat ini ketika Roh Kudus memampukan kita untuk terus berlomba dalam perlombaan iman setiap hari sampai finish. Saudara, kita ke Roma 8 ayat 18 sampai 19. Nggak ada di slides. Ini 2 ayat saya siapin tadi, satu di jalan, satu lagi tadi lagi nyanyi di sini. Lagi nyembah Tuhan. Roma 8 ayat 18 sampai 19. Sebab aku yakin, kata Rasul Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini, dia lagi ngomong ini di penjara, saudara. On the way dipenggal akhirnya. Tapi dia yakin bahwa semua penderitaan zaman sekarang ini gak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekali lagi, future glory. Ayat 19 unik. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak-anak Allah dinyatakan. Ya, dari dulu itu yang kita doakan. Kita berdoa biar nanti pemimpin yang terpilih, ya, pemimpin takut akan Tuhan. Dan kalau bisa, benar-benar orang-orang Kristen yang takut akan Tuhannya mesti gak diragukan lagi, kan gitu. Kenapa? Karena seluruh makhluk menantikan kapan nih ada pemerintah yang benar. Oh ya. Dan harusnya siapa itu yang benar? Anak-anak Allah. Harusnya. No brainer. Tapi kita pun lagi bergumul. Semua kita bergumul. Ya, mereka ternyata menantikan loh. Ada orang yang benar. Ternyata. Kita doang kan? Enggak. Mereka juga udah muak. Sama. Karena mereka adalah kita. Siapa kita? Indonesia. Kita nih bareng-bareng. Kita juga menantikan ada yang benar. Ya. Dimulai dari siapa yang benar? Ya kita. Anda dan saya. Yang dibenarkan oleh pengorbanan Kristus, dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah. Ya. 3 ayat terakhir, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Conclusion. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sambil Anda buka, nanti saya baca conclusion saya. Berjalan menuju kemuliaan adalah perjalanan yang transformatif. Perubahan yang terus-menerus. Berakar dalam Tuhan, diungkapkan dalam kekudusan. Kita ekspres perjalanan kita nih. Perlombaan iman ini dalam kekudusan dan ditopang oleh iman. Sekali lagi yang dipertahankan dan ditulis oleh Yesus sendiri. Sehingga kita bisa apa? Berkomitmen dalam perjalanan ini setiap hari. Agar kita bisa apa? Terus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan memancarkan terangnya dengan bersinar di tengah dunia ini. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami apa? Tidak tawar hati, kita gak ilfil. Kita gak jadi apatis. Ah udahlah percuma. Enggak gitu. Ya. Kenapa? Meskipun manusia lahiriah, meskipun yang kita lihat sekarang semakin merosot. Namun manusia batiniah kita, manusia rohani kita justru makin dibaharui. Dari sehari ke sehari, artinya apa? Walking into glory gak terpengaruh sama situasi dan kondisi. Kita tetap on the way kepada kemuliaan itu. Walaupun rasanya lawan arah. Walaupun rasanya dunia ini gak makin membaik. Karena ini bukan tentang dunia ini. Bukan tentang kerajaan dan kemuliaan dunia ini, no. Bukan ini targetnya. Ya.
Makanya walaupun secara lahiriah merosot, batiniah kita dibaharui. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, semua yang kita alami di dunia ini, ya, disebutnya penderitaan ringan. Kenapa? Karena dibandingkannya dengan apa? Kemuliaan yang disediakan. Jadi ringan. Ya. Ternyata penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Justru semakin sering penderitaan yang kita alami sekarang meyakinkan kita bahwa dunia ini sementara. Jadi kita merindukan kemuliaan yang sesungguhnya. Menyadari bahwa bukan ini targetnya. Ya, financial freedom. Bukan ini. Gua ngapa-ngapain tetap digaji. Abis ntar udah berhenti aja masih dapat pensiun. Bukan itu targetnya. Kita baru menyadari, karena bukan ini targetnya, kita gak gila-gila sama ini. Kita bisa all out hidup bukan buat diri kita sendiri. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya. Penderitaan ringan yang sekarang ini menyediakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar daripada apa penderitaan kami. Katakan amin. Oh ya, kalau kita akan terus discourage in life. Kadang kita lihat Tuhan katanya ini, kok begini, gitu terus nanti ngomongnya. Makanya dibawa untuk ngerti, oh bukan tentang ini kok ternyata. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang apa? Yang kelihatan, melainkan yang gak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. We are walking into glory. Dan kita bawa nilai-nilai itu. Kekudusan, dalam ketaatan, karena itu yang dunia ini perlu. Orang-orang yang hidup bukan buat dirinya sendiri, tapi yang hidup buat Tuhan. Yang gila gak gila-gila hormat, tapi selalu membawa kehormatan hanya bagi Tuhan. We need more. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan meski jalan